Shalom Aleichem, Besem Hamasya. Selamat berjumpa kembali di dalam acara merenungkan firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang kedua sampai ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bagaimana cara menaklukkan tantangan demi masa depan? Harus melangkah dengan pasti. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul melangkah dengan pasti. Tetapi bagaimanakah caranya untuk dapat melangkah dengan pasti menghadapi tantangan masa depan? Melangkah dengan pasti itu memerlukan beberapa hal. Yang pertama, perlu otoritas atau wewenang yang diterima dari Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal 1, karena Musa telah mati, lalu Tuhan menunjuk Yosua untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel untuk menuju negeri masa depan. Karena untuk mendapatkan dan menggapai masa depan menjadi miliknya, maka dibutuhkan sebuah langkah yang pasti. Melangkah dengan pasti itu membutuhkan wewenang, otoritas, atau kuasa dari Tuhan. Dalam ayat 2-4 menunjukkan bahwa Tuhan telah memberi otoritas, telah memberi kuasa, telah memberi wewenang kepada Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel menuju negeri masa depannya. Otoritas itu diwujudkan dengan ungkapan yang dikatakan Tuhan. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Jadi setiap tempat, setiap jengkal tanah yang diinjak oleh telapak kaki Yosua yang memimpin tentara bangsa Israel menuju negeri perjanjian atau negeri masa depan itu, dipastikan telah diberikan kewenangannya, kuasanya kepada Yosua dan bangsa Israel. Tanpa kuasa, tanpa wewenang, tanpa otoritas yang datang daripada Tuhan, maka tidak ada yang mendukung untuk melangkah dengan pasti. Bukan itu saja, untuk dapat melangkah dengan pasti membutuhkan hal berikutnya, yaitu perhitungan yang matang. Yosua pasal 2 ayat 1 ayat 23-24. Yosua menggunakan perhitungan yang matang. Karena itu dalam pasal 2 ayat 1, Yosua diam-diam telah mengutus melepaskan 2 orang pengintai supaya pergi dan mengamat-amati negeri dan kota Yeriko.
Firman-Nya berkata demikian. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan Sunda yang bernama Rahab. Lalu tidur di situ. Lalu mereka mencari informasi, mendengarkan dan mengamati tentang situasi kondisi yang ada di kota Yeriko. Ayat 23 sampai 24 memberi laporan hasil pengamatannya. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Jadi saudara saya mesti memahami tentang laporan 2 orang pengintai itu. Memberi laporan yang sangat positif tentang situasi, kondisi, keadaan warganya, penduduknya di kota Yeriko itu. Bahwa penduduk kota itu telah mengalami kegentaran. Mereka gemetar untuk menghadapi bangsa Israel. Sebab bangsa Israel bukan hanya berjalan berperang dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kekuatan, kuasa, otoritas, wewenang yang berasal daripada Tuhan. Perhitungan yang matang ditunjukkan oleh Yosua dengan diam-diam mengutus pengintai, sehingga dapat mengkalkulasi, dapat memperhitungkan seberapa kekuatan dan bagaimana keadaannya. Dan sungguh luar biasa bahwa ada petunjuk Tuhan menyerahkan negeri masa depan itu kepada bangsa Israel. Saudara dan saya untuk memiliki masa depan dan dapat melangkah dengan pasti membutuhkan apakah saudara dan saya dengan yakin dan pasti mendapat kuasa, otoritas atau wewenang dari Tuhan. Yang kedua, apakah saudara dan saya telah memperhitungkan dengan matang seberapa kekuatan diri kita dan bagaimana gambaran tentang masa depan itu. Apa keadaannya, apa kondisinya? Apakah ada petunjuk-petunjuk bahwa masa depan memang akan terwujud menjadi milik saudara dan saya? Dan hal yang ketiga, unsur yang ketiga, untuk melangkah dengan pasti, hadapilah dan jalanilah masa depan itu dengan yakin. Yosua pasal 3 ayat 1, ayat 14 sampai 17 menunjukkan bahwa Yosua menghadapi dengan yakin. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Bangun pagi-pagi, sebuah persiapan yang yakin, karena beberapa unsur sebelumnya memberi hal yang meyakinkan, yang positif untuk melangkah dengan pasti.
menghadapi dengan yakin dibutuhkan sebuah semangat. Bangun pagi-pagi menunjukkan sebuah semangat yang besar. Tapi ikutilah pimpinan Tuhan. Jaga jarak dan kuduskan diri. Itulah unsur-unsur yang terdapat di dalam menghadapi tantangan menuju masa depan itu dengan yakin. Ayat 3-5 memberitahukan kepada kita demikian. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Itu berarti mengikuti pimpinan Tuhan, karena tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. Mesti ada jarak. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mesti ada jaga jarak, karena jalan yang ditempuh itu jalan yang sangat baru, jalan yang belum pernah dilalui, belum punya pengalaman. Jaga jarak dengan baik supaya tahu pimpinan Tuhan. Jangan menganggap sudah tahu tentang pimpinan Tuhan itu bagaimana. Jaga jarak berarti jaga diri. Jangan merasa sok tahu. Ayat 5, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Menguduskan diri adalah bagian untuk menghadapi dengan yakin. Karena Tuhan adalah yang Maha Kudus, Dia sanggup menyatakan perkara-perkara yang ajaib apabila umatnya dalam keadaan kudus, hati yang kudus, ya, hati yang suci akan melihat perkara yang besar yang dibuat oleh Tuhan. Bandingkan Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Tanpa kesucian hati, seseorang tidak dapat melihat Tuhan dan perkara-perkara ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Ayat 14-17 adalah proses yang terjadi ketika Yosua dan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan. Maka terjadi keajaiban karena mereka menghadapi dengan yakin, mengikuti pimpinan Tuhan, menjaga jarak, jangan sok tahu, dan ada dalam kekudusan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya sehingga musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sarfan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah kering di tengah-tengah sungai Yordan,
sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Itulah cara yang Tuhan lakukan, bagaimana menuntun bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sungai yang berarus deras itu ternyata dibuatnya kering, sehingga keajaiban Tuhan itu memungkinkan bangsa Israel berjalan menapaki di tanah kering sampai melewati sungai Yordan itu. Demikianlah Yosua dan bangsa Israel melangkah dengan pasti menuju masa depan. Hal itu membutuhkan otoritas atau wewenang dari Allah, memerlukan perhitungan yang matang, dan perlu menghadapi dengan yakin, dengan iman, tentu dengan ketaatan, dan jangan merasa sok tahu, dan dalam kekudusan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara saya untuk melangkah dengan pasti menuju masa depan yang penuh harapan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.